Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan bahas tentang dampak negatif games online bagi anak-anak. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Mulai Januari 2026 mendatang, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi resmi memperkenalkan Indonesia Game Rating System (IGRS), sebuah sistem rating untuk permainan digital yang dirancang untuk melindungi anak-anak dari konten yang tidak sesuai dengan Jadi usia. games mulai diatur tuh ya. IGRS nantinya akan mengelompokkan kategori game berdasarkan usia dan wajib diberlakukan untuk semua game yang beredar di Indonesia, baik produksi lokal maupun internasional. Setiap game nantinya harus mencantumkan kategori usia seperti 3+, 7+, 13+, 15+ hingga 18+ sesuai dengan konten yang ditampilkan. Kategorinya gitu ya. Sistem ini nantinya bisa memberi panduan jelas bagi orang tua dalam memilih permainan yang sesuai untuk anak-anak mereka, sekaligus mendorong industri game Indonesia tumbuh sehat dan bertanggung jawab. Yang khawatir kan dari peraturan ini tuh karena kadang-kadang game yang untuk dewasa itu dimainkan oleh anak-anak gitu yang memiliki pemikiran yang belum dewasa. Jadi mentalnya belum stabil untuk memainkan game tersebut. Sehingga mungkin ada aktivitas atau perbuatan yang seharusnya tidak boleh dicontoh. Tapi kan kalau misalnya kita udah dewasa pasti kan bisa mikir, wah ini tindakannya cuma di game nih, atau ini tidak boleh dilakukan di dunia nyata nih, hanya di game doang bolehnya. Tapi kan anak kecil gitu yang belum stabil ya mentalnya itu mungkin akan berpikiran, wah ini saya bisa main di game berarti di dunia nyata juga saya boleh. Nah itu yang berbahaya. Jadi mungkin kategori umur itu memisahkan antara game yang untuk anak-anak dan game yang untuk di atas usia dewasa gitu ya, udah dewasa lah, yang berpikirnya udah matang gitu ya, supaya nggak ketukar atau tidak terpengaruhi dampak negatif dari game-game tersebut ya. Jadi anak-anak itu harus dilindungi juga nih daya pikirnya supaya menjaga masa depannya. Bukannya IGRS mulai 2026 mendatang, pemerintah berharap ruang digital menjadi lebih aman bagi generasi penerus dan memastikan anak dapat bermain game tanpa paparan konten yang tak layak. Namun mampukah kebijakan ini benar-benar melindungi mereka di tengah arus digital yang terus berkembang? Tim TV One mengabarkan. Iya. Oke, saya mau nanya Rati aja sebagai orang tua deh, gimana? Kalian saya gamers nggak? Saya nggak pernah main game. Pandangannya sebagai orang tua gimana? Dengan adanya pemerintah hadir nih, udah ada IGRS, Indonesia Game Rating System untuk membatasi usia begitu, kategorinya dibagi masing-masing. Iya. Tapi sebagai orang tua, Nah, sebagai orang tua khawatir gini, apa enggak? agak tenang sedikit. Tapi apakah dengan pembatasan rating ini juga anak-anak nantinya akan dibatasi juga aksesnya? Jangan sampai anak-anak ini masih bisa mendaftar dengan tidak menggunakan KTP atau tidak ada verifikasi usia. Jadi yang dibatasi hanya dari game-gamenya saja. Oke. Tapi ternyata semua anak juga bisa nantinya. Nah, Jadi saat pengetatan lebih mungkin saat mendaftar harus ada verifikasi usianya Betul. dengan ID card dan lain sebagainya. Dan termasuk juga pengawasan orang tua juga penting ya, Nah, itu tetap dia. mendampingi begitu ya. Kita akan berbincang nanti bersama dengan narasumber yang sudah bergabung sama kami, ada Mbak Vera Itabiliana, psikolog anak. Mbak Vera, selamat Pagi. Lalu bergabung juga bersama kami melalui sambungan Zoom ada pakar kajian video game Ardian Indroyono, serta ada juga nanti bersama kami mahasiswa S2 Indonesia di Australia, Hafiz sudah bergabung juga bersama kami. Mas Ardian dan juga Mas Hafiz. Selamat Kita juga pagi. sudah mencoba mengundang dari Komdigi ya, Iya. tapi ternyata masih berhalangan untuk hadir bersama kami pagi ini. Kita mungkin langsung menghadirkan dulu untuk pemirsa ini sebenarnya daftar game yang tanda kutip terlarang di Indonesia. Kayak Kita hadirkan ini Roblox sebenarnya tuh ya. kalau tadi Reza sempat mengasih tahu ke saya kalau ternyata sudah ada beberapa game yang sudah terdaftar Betul. secara resmi, Di tapi ada juga IGRS, belum. tapi biasanya game-game besar ya. Ini salah satunya pertama ada Roblox. Nah, ini platform game online yang paling banyak terutama anak-anak mainin ya. Ini pada 2025 Roblox menjadi kontroversi setelah Mendikbudmen mengimbau agar anak-anak nggak main Roblox begitu. Lalu yang kedua ada PUBG Mobile, ini juga seru banget karena genrenya Battle Royale, world-nya semi open world begitu, jadi seru banget main di sana. Hafal nih kayaknya Reza nih. Lalu yang ketiga ada Mortal Kombat 11. Nah, kalau ini ya memang menjadi sorotan karena lebih brutal gitu. Dari zaman saya kecil Mortal Iya. Kombat udah ada Oh, gitu. Ini lebih kepada pertarungan gitu ya saya. bahaya banget, sadis banget gitu ya. Unsurnya juga ekstrim, banyak darah di sana. Lalu yang keempat ada Free Fire. Ini juga ya mirip-mirip sama PUBG Mobile begitu ya, semi open world. Mainnya juga seru banget, bisa voice chat di sana sambil ngobrol mainnya. Dan yang terakhir ada Call of Duty Mobile yang juga seru karena bisa dimainkan di mobile selain di Tapi konsol. gini, saya jadi terpikir nih, Zak, setelah kamu sebagai gamer Iya. menceritakan tadi ada darah dan lain sebagainya, itu kan salah satu hal yang juga bisa berefek kepada psikis anak-anak. Betul. Tapi ternyata juga kita tahu ya belakangan ini banyak sekali anak-anak yang mabar, ternyata bertemu dengan orang dewasa, Iya. ya kan? Itu juga agak mengkhawatirkan kan Betul, juga itu kan ya, awalnya pergaulan anak-anak ini akhirnya bisa grooming gitu melampaui ya. batas. Ketemu dari main game bareng, voice chat kan kita bisa ngobrol, Iya, kan iya. itu tukeran nomor telepon, ID segala Nah, macam. itu Kalau dia. chat yang dalam bentuk tulisan biasanya langsung diblokir tuh untuk kasih akses seperti nomor telepon dan lain sebagainya. Nah, langsung saja kita ke narasumber hari ini tadi sudah disampaikan siapa saja, tapi saya mau ke Mbak Ya, Vera itu dulu. karena berbahaya juga. Jadi kadang-kadang yang dewasa dia memancing anak-anak tuh untuk menukar informasi. Nah ini yang berbahaya. Jadi bisa aja karena nukar informasi tadi kan, nomor HP, mungkin media sosial dan sebagainya, akhirnya kan ngobrol tuh di luar gamenya. Nah itu mungkin bisa diculik lah, ada yang bisa dapat pengetahuan yang gak bagus lah dan sebagainya. Nah ini yang berbahaya. Jadi ada potensi gitu ya untuk ke arah kejahatan kalau tidak diawasi dengan baik. Jadi ketika anak-anak ketemu sama orang dewasa itu bisa dimanipulasi anak kecilnya. Itu kan orang dewasa kan bisa berpikir nih bagaimana cara mempengaruhi anak-anak. Nah, anak-anak yang tidak punya filter yang baik gitu ya, yang masih belum dewasa pemikirannya, akhirnya ngikut aja. Nah, ini akan berbahaya. Makanya harus diawasi
bagaimana nih cara interaksinya nih? Apakah game anak-anak harus diawasi oleh orang tuanya atau bagaimana dari pemerintahnya juga gitu ya. Jadi harus ada banyak ikut campur nih, banyak pemangku kepentingan itu dari anak-anaknya, dari orang dewasa ya, dari pemerintah ya, apalagi orang tuanya lah pasti itu harus terlibat sama masalah seperti ini. Kalau orang tuanya cuek ya pasti anaknya akan jadi korban. Game online ini mungkin saat ini pemerintah sudah ada upaya untuk membatasi nantinya yang tidak ada sesuai umur dan lain sebagainya. Tapi tetap aja ada kekhawatiran di orang tua. Sebenarnya untuk game sendiri, lebih banyak mudaratnya atau gimana sih Mbak? Apa dampaknya terhadap anak-anak kita sebenarnya? Oke, tadi Mbak Rati udah nyalain sebelumnya. Jujur melihat kasus-kasus yang ada baik di media maupun yang datang ke tempat praktek saya gitu ya. Lebih banyak negatifnya sih gitu ya so far gitu ya. Karena kalau kita bicara game tuh resikonya banyak. Ada resiko konten tadi maksud saya dengan faksi sekali kelihatan kalau game ada resiko kontennya yang kekerasan, pornografi dan sebagainya. Terus juga ada resiko kontak tadi juga sudah disebutkan dia berkenalan dengan orang yang kita nggak tahu siapa gitu ya secara online bertukar informasi yang harusnya privacy dan sebagainya. Nah, dan juga ada resiko perilaku jadi ada adiksi terus juga kalau misalnya durasinya terlalu lama itu akan dia akan mengadopsi nilai-nilai yang nggak sesuai dengan keusianya, kekerasan dan mengganggu aktivitas yang lain tentu saja gitu. Nah, tapi kalau sebenarnya kalau misalnya ini bisa diatur misalnya seorang anak main dengan main game yang memang sesuai dengan usianya. Ya. Dia terus durasinya memang disesuaikan dengan usianya. Jadi aturan mainnya jelas. Nah, itu resikonya atau dampak negatifnya bisa ditekan gitu. Nah, tapi kan seperti kita lihat kenyataannya saya juga pernah lihat sendiri by the way untuk pembatasan rating usia untuk game itu sudah ada dari dulu gitu ya. Si produsen gamenya juga sudah mencantumkan tuh usianya gitu ya. Sudah ada gitu. Tapi saya sendiri melihat ada orang tua yang memang kayaknya mengignore, saya nggak tahu alasannya apa. Jadi ada anak usia 8 tahun mau main salah satu game yang tadi terlarang tadi itu kan 18 plus ya pada umumnya gitu. Tapi tetap diizinkan oleh orang tuanya. Tetap diizinkan oleh orang tuanya. Jadi saya melihat seorang anak, "Ma, aku boleh nggak main ini?" Gitu. Orang tuanya juga nggak paham juga Nah, kali. mungkin nggak paham. Nah, makanya kan dengan adanya aturan PP Tunas ini kan sebenarnya meliputi semua pihak ya. Tidak hanya pemerintah yang memberikan kepastian hukum atau aturan yang jelas dan tegas, hopefully gitu ya, dan juga platformnya ditekan untuk lebih jeli lagi, lebih mempersempit jendela lagi untuk misalnya si pengguna untuk mengakali usia dan sebagainya gitu ya. Jadi tetap memang dia mengkonsumsi konten yang memang sesuai usianya dan juga dari sisi orang tuanya gitu. Tetap mau nggak mau suka atau nggak suka edukasi tentang pengawasan pendampingan itu ada di orang tua yang memang paling dekat dengan anak gitu. Nah, ini dibantu dengan oleh para penyelenggara sistem elektroniknya, PSI-nya dan juga pemerintah gitu. Ya, jadi faktor awalnya gara-gara orang tua yang nggak peduli sama apa yang dikonsumsi oleh anaknya. Jadi anaknya bilang mau main game ini karena mungkin orang tuanya berpikir wah game permainan gitu ya, mungkin untuk anak-anak. Padahal belum tentu semua game itu untuk anak-anak. Nah, mungkin orang tua yang tidak paham ini membiarkan anak-anaknya yang bermain sesuatu yang tidak layak. Nah, ini yang menyebabkan masalah di kemudian hari. Ya, jadi gara-gara orang tuanya tidak mampu mengasuh anaknya dengan baik, akhirnya yang susah tuh semua orang di sini ya. Jadi orang tuanya, anak-anaknya, pemerintah, orang-orang yang ada sekitarnya dan sebagainya. Ya, jadi ya dengan satu faktor gitu ya, karena beberapa faktor akhirnya melibatkan banyak pihak gitu ya. Termasuk orang tua juga harus mengetahui gamenya kategorinya seperti apa, apakah memang kejam dan segala macam, dan harus mendampingi anaknya serta membatasi waktunya begitu ya. Saya bergeser ke Mas Ardian. Mas Ardian, ini kan usaha dari pemerintah sudah ada IGRS begitu ya, tapi IGRS sendiri kan self assessment begitu dengan ngisi formulir atau ngisi form untuk mengklasifikasi usianya. Menurut Anda efektif atau enggak sih? Jadi kalau menurut saya begini, tadi sudah dikatakan Mbak Vera, yang paling efektif itu memang orang tua. Kalau self assessment seperti Indonesian Game rating system seperti ini, nah ini sebetulnya bisa sangat efektif tapi bisa benar-benar lepas. Ini saya contohkan. Kalau kita itu membuat atau pemerintah membuat rating system seperti itu, tetapi pada kontrol itu tidak jelas atau tidak ada, ini pasti bermasalah. Nah, kontrol ini bukan hanya ke masyarakat saja atau bukan hanya ke ke platform saja, tetapi juga misalnya jatuh pada distributor misalnya atau penyalur-penyalur yang menjual game itu. Nah, problem sekarang adalah game itu banyak yang gratis. Tadi kalau kita melihat game-game yang ada terlarang tadi itu kecuali Mortal Kombat 11 itu semuanya gratis gitu. Dan saya nggak yakin Mortal Kombat 11 itu bisa dibeli oleh anak-anak usia 18 tahun bahkan ya dengan harga waktu rilis ya 1,5 juta. Betul, harga yang mahal harganya. Mereka nggak mungkin beli. Nah, problem utamanya itu game-game gratis ini yang tadi kalau katanya meminjam kata Mbak Vera tadi bisa membuat candu gitu, karena anak-anak ini akan bermain gratis tanpa ada konsekuensi kecuali waktu dan tenaga. Biaya itu enggak. Paling nanti Wifi minta gratisan atau nyolong-nyolong di sekolah misalnya gitu. Saya pernah ada risetnya, nanti itu bisa panjang ceritanya. Ya, jadi game-game gratisan tuh sebenarnya nggak gratis tapi memiliki harga, yaitu waktu tadi gitu. Jadi ketika produk itu gratis maka harganya adalah kalian semua yang bermain. Jadi player itu adalah harganya. Ya, jadi kalian ngabisin waktu, ngabisin pikiran, ngabisin tenaga buat main game tadi gitu ya. Jadi biasanya tuh kayak gitu ya. Jadi masalah ekonomi ya, nggak mungkin game itu gratis gitu ya, karena kalau gratis ya pasti rugi, pasti bangkrut, pasti ada sesuatu yang dikorbankan sehingga
si perusahaan itu bisa untung, entah itu ngejual barangnya di gamenya ya, jadi ada microtransaction. Nah itu yang akan mempengaruhi anak-anak tadi gitu ya. Jadi yang harusnya ngabisin waktu untuk belajar, tapi untuk ngabisin waktu buat main game ya. Jadi yang dikorbankan adalah di sini adalah waktunya, sesuatu yang paling berharga untuk anak-anak seharusnya, tapi malah dihabiskan untuk sesuatu yang kurang bermanfaat ya. Jadi kalau bisa efektif ya orang tua atau guardian atau wali itu juga harus paham. Tadi seperti Mbak Vera bilang itu banyak yang ignore dan saya menemukan kasus ini banyak sekali. Itu ya, Ya, terus terang ya, saya sebagai orang tua, saya tuh punya ya. 3 anak dan semuanya main game. Ya, Saya khawatir itu juga. lebih mudah, terus terang ya, saya lebih mudah memberikan pemahaman mereka terhadap video game daripada nonton televisi atau film pada umumnya gitu. Nah, ini tapi kan ini saya gitu. Nah, tapi ini mungkin tidak terjadi Belum tentu pada, orang tua lain seperti itu. Ya, gak semua orang tua tuh ya. ribuan atau jutaan orang tua lainnya. Saya kira itu. Jadi kalau dibilang self assessment tadi iya gitu. Kalau dibilang efektif, nah kita lihat dulu nih seperti apa nih apa yang kita klasifikasikan sebagai efektif gitu. Gitu Mas Ya, Mas Reza Afian, tadi ya Mbak Vera sempat mengatakan sebenarnya kalau rating-rating ini kan udah dari tahun dari 2016 begitu ya Mas. Apa yang Ya. perlu diperketat sehingga rating-rating ini nantinya juga dapat efektif. Jadi sejauh mana rating usia game ini sudah bisa efektif melindungi anak-anak dan bagaimana sebenarnya yang perlu diperbaiki oleh pemerintah? Karena Mas celahnya kan Afian? banyak begitu Iya. ya. Nah, benar tadi ya. Jadi 2016 itu saya punya gambarnya sebetulnya. Itu waktu zamannya Mas Anies dulu, waktu jadi menterinya Pak Jokowi itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kalau untuk membuat efektif, saya pikir yang ditarget bukan anaknya. Ya kalau ada anak, tadi self assessment anak, ada tanda dilarang masuk gitu. Ya itu bagi mereka satu itu tantangan, yang kedua mereka ignore gitu. Ya sudah biarin aja itu kan dilarang, tapi kalau saya masuk kan nggak ada masalah. Nah, yang ditarget itu sebetulnya harusnya pemahaman tadi orang tua kalau menurut saya atau siapapun yang ada di sekitar anak itu. Nah, pertanyaannya seperti ini. Kenapa anak bisa punya handphone? Di usia 4 misalnya atau di usia 5. Ini saya Masalah contohkan juga seperti tuh itu. ya. Ini Yang ini ada mengizinkan salah satu game nih. Aduh nggak kelihatan ya. gadgetnya. Gamenya ini Selera Nusantara misalnya. Ini umurnya 4 tahun. Ini sebetulnya kalau dalam konteks mainan ini nggak masalah gitu. Atau Roblox misalnya gitu ya. Itu sebetulnya bisa segala umur. Tapi bagaimana anak itu umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun itu bisa dapat handphone? Untuk awal mulanya di situ. Kalau orang tua sudah memberikan tanpa ada apa namanya restriksi atau tanpa ada pengawasan, dan ini sudah jadi masalah. Ini nggak hanya untuk video game, bagi saya ini untuk konten YouTube, sosial media dan sebagainya. Ya. Mas Ardian mungkin saya masuk bisa Ya, katakan. jadi benar-benar nggak bertanggung jawab nih, ngasih HP tapi nggak ngasih pengawasan ya. Jadi HP tadi itu akhirnya menjadi orang tua baru bagi anak kecil tadi, itu yang harus orang tuanya itu ngasuh ya, misalnya ngajarin apa yang baik gitu. Akhirnya yang mendidik anaknya adalah HP-nya gitu. Jadi apa yang ada di internet itu akan mendidik anak tersebut. Kalau yang misalnya positif ya bagus, tapi kebanyakan dari konten di internet itu biasanya bercampur yang positif sama negatif. Nah, karena anak ini nggak mampu memfilter dengan baik, mikirnya belum dewasa, akhirnya semua diserap. Tuh yang positif diserap, yang negatif diserap, semuanya diserap. Dan kadang-kadang yang negatifnya itu yang lebih sering untuk diserap. Jadi yang lebih banyak tuh negatifnya, sehingga anaknya itu tidak dikenali oleh orang tuanya sendiri. Jadi orang tuanya itu nggak tahu anaknya itu tiba-tiba jadi begini gitu, tiba-tiba kok jadi nakal, kok tiba-tiba jadi bandel. Padahal orang tuanya sendiri yang tidak mengawasi apa yang dikonsumsi oleh anaknya. Jadi anaknya ini akan menjadi anak yang bermasalah di kemudian hari. Ya karena keteledoran dari orang tuanya sendiri. Jadi orang tuanya udah ngasih HP, ngasih akses internet, ngasih kebebasan yang berlebih tanpa ada pengawasan. Nah ini menjadi problem utama gitu ya, dari pendidikan anaknya. Ya kasihan Roblox anaknya. ya. Roblox sendiri kan juga sudah melakukan filter di mana yang dikhawatirkan orang tua kan sebenarnya adalah voice chatnya tadi, begitu di mana orang dewasa dan anak-anak bisa komunikasi. Tapi untuk bisa melakukan voice chat sendiri kan sudah harus ada verifikasi usia, baik itu harus foto dari KTP-nya maupun juga ambil selfie begitu. Menurut Anda filter dari game sendiri sudah cukup atau tidak nih sejauh ini? Ya, kalau dibilang cukup ya sebetulnya itu sejauh yang bisa dilakukan game ya sebetulnya, dan hampir semua game nggak hanya Roblox itu melakukan itu. Bahkan kalau teman-teman nanti ya, kalau saya bisa dikoreksi nih. Kalau teman-teman buka Steam, jualan Steam di laptop atau PC itu pasti ada suruh masukin umur dulu sebelumnya. Nah, kalau ini ada masalah KTP tadi, ini masalahnya bisa jadi tambah panjang menurut saya kalau harus foto KTP seperti kata Mbak Latih tadi ya misalnya. Kenapa? Ya terus terang saja KTP yang tidak ada masalah aja bisa bocor datanya kok. Ini malah dipamerkan ke game. Ini anak-anak nanti nggak karu-karuan. Kalau menurut saya malah nggak karu-karuan atau apa ya, malah jadi apa ya, chaos gitu ya menurut saya ya. Jadi game sudah melakukan itu, tetapi bagi saya itu ya tadi itu sejauh yang bisa dilakukan developer gitu. Gitu Baik. ya. Dari yang punya game ini udah ngusahain lah, dari ada restriksi dari umur, mungkin harus membuat akun dan sebagainya. Nah itu udah dilakukan oleh dari yang punya gamenya. Nah bagaimana nih dari usernya yang harus berhati-hati sekarang gitu. Jadi harusnya semua orang nih kayak udah punya peraturan. Nah bagaimana sekarang orang tuanya kepada anaknya, bagaimana pembatasannya, karena anak-anak tuh sekarang berpikir tuh modern gitu ya. Dia akan mencari cara untuk
membobol sistem. Misalnya sistem dari umur, kadang-kadang dipalsuin umurnya, diubah sehingga yang restriksi umur ya, pembatasan umur itu bisa dilampaui dan sebagainya. Jadi banyak cara untuk melampaui cara tersebut. Nah, cara yang paling aman adalah orang tuanya mengawasi gitu ya, supaya anaknya itu tidak mengkonsumsi hal-hal yang negatif. Itu karena kita ya namanya anak kecil gitu ya, ingin tahu gitu, masih penasaran nih. Nah, dan akan mencari banyak cara untuk mengelabui sistem. Ya, misalnya peraturannya ini, pasti cari cara di internet bagaimana caranya untuk gitu kan, melampaui sistem ini gitu. Akhirnya dengan di internet kan banyak tuh, dan mereka biasanya pasti dapat ya, karena ada orang yang membagikan caranya. Dan ketika mereka pelajari hal tersebut, akhirnya mereka melampaui restriksi tadi gitu, melampaui pembatasan yang telah dibuat oleh sistemnya. Nah, inilah yang harus diawasi oleh orang tuanya. Jangan sampai anaknya tuh mampu mengakses apa yang seharusnya tidak boleh diakses. Itu ya, minimal tahu lah apa yang dikonsumsi. Jadi nggak bingung nanti ke depannya. Saya mau geser ke Mas Hafiz. Mas Hafiz, kalau berbicara di Australia sendiri kan memang sudah ada upaya juga untuk membatasi anak-anak di di bawah 16 tahun Australia tuh untuk ya. tidak bermain media sosial maupun game gitu ya. Sebenarnya seperti apa sih mekanisme yang dilakukan di sana? Karena mungkin harapannya bisa dicontoh oleh Indonesia. Baik, terima kasih Kak Rita, Kak Lati, salam kenal, Kak Dian Tapera. Ya, benar sekali, di tanggal 10 Desember kemarin 2025 itu baru ditetapkan undang-undang di Australia untuk anak-anak di bawah 16 tahun. Itu ada bukan lebih ke pelarangan total, tapi pembatasan kepemilikan akun. Nah, sama halnya seperti yang tadi disampaikan juga, bahwa anak-anak di bawah 16 tahun itu tidak bisa mengakses sosial media seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan lain-lain gitu. Sedangkan beberapa platform lain itu tidak diblok dan masih bisa diakses seperti WA, dan uniknya tuh Roblox masih bisa diakses di sini bagi anak-anak gitu. Nah, saya sepakat tadi disampaikan oleh Kak Ardian dan Kak Vera juga, orang tua adalah peran penting gitu ya. Karena di sini undang-undang itu yang disahkan kemarin itu disupport by data ya, by YouGov data itu oleh 70% masyarakat Australia. Jadi memang sudah ada konsultasi dengan warga, dengan pakar, khususnya dengan orang tua ya. Dan selain orang tua juga guru berperan penting dalam dalam proses ini. Seperti beberapa bulan lalu waktu itu program ILA, ngajar bahasa Indonesia di Australia, itu guru-gurunya juga menggunakan game sebagai alat untuk anak-anak belajar bahasa Indonesia. edukasi. Tapi gamenya itu bukan game yang bisa dibilang kayak Mortal Kombat dan teman-temannya ya, kayak bukan yang kekerasan kayak dan lain-lain, tapi justru kayak game yang mereka bikin sendiri. Kan memang game itu kan adiktif ya bagi anak-anak ya. Tapi itu bisa bikin mereka tuh suka belajarnya gitu, kayak mancing, tapi ada game mancing yang bisa mengenalkan mereka dengan Indonesia gitu. Itu yang saya lihat langsung di lapangan gitu ya. Dan ini proses ini lebih kepada pemerintah ingin menyatakan bahwa anak itu perlu waktu lebih banyak untuk mengembangkan literasi digital sebelum mereka akhirnya bermedsos dan berkomunikasi lewat media digital, seperti itu kan untuk informasi awalnya. Ya, jadi bukan game yang bermasalah, tapi anaknya ini konsumsi apa gitu. Karena game itu bisa positif, bisa negatif, tergantung si pemainnya gitu. Tadi kan ada game juga yang bisa bermanfaat, jadi malah dia membuat sesuatu tuh menjadi lebih menarik. Misalnya kayak orang males kan ngitung gitu, pertambahan, pengurangan ataupun perkalian gitu kan, orang males gitu. Tapi kalau dibuat game itu kan orang mungkin menjadi bisa lebih tertarik, atau untuk mengenalkan suatu budaya tadi kan, itu kan sesuatu yang lebih bagus dibandingkan dengan memblokir semua game ya. Jadi nggak semua game itu buruk, tapi bagaimana menyikapi apa yang telah terjadi. Jadi jangan sampai semua diblokir ya, kita nggak dapat apa-apa, kita nggak maju dengan teknologi, kita tertinggal akhirnya ya. Jadi game tuh boleh selama caranya atau responnya itu benar gitu. Misalnya game untuk anak-anak supaya dia mau lebih giat belajar, itu bagaimana caranya ya. Jadi game apa yang tepat nih supaya anak-anak tuh tidak terpengaruh dampak negatif dari game tersebut. Jadi bisa meminimalisir lah dampak dari game yang berkonten negatif gitu. Jadi caranya itu bagaimana gitu. Saya bergeser ke Mbak Vera. Mbak Vera, tadi di Australia juga sudah dilaksanakan gitu, pembatasan di beberapa platform tertentu, terutama di sosial media. Tapi game seperti Roblox ternyata nggak di sana begitu ya. Tapi game digunakan juga untuk belajar ternyata Digunakan ya. untuk belajar. Nah, seberapa besar sih game ini bisa dibilang memiliki dampak negatif ketika anak itu sudah bermain game seberapa lama begitu sehingga dampaknya mulai terlihat nantinya? Oke, tidak hanya Roblox ya maksudnya, semua games in ya. general, ya. In general, jadi faktor yang membuat resikonya atau dampak negatifnya menjadi lebih besar ketika tidak sesuai usia. Iya. Satu, gitu ya, gamenya tidak sesuai usia anak. Terus yang kedua, Faktornya durasinya tadi. tidak sesuai juga dengan dengan usia anak. Gitu ya, misalnya katakanlah untuk anak 2 tahun ke bawah itu it's a big no ya, nggak boleh sama sekali. Kalau untuk anak 2 sampai 5 itu yang disarankan adalah interaksi dengan gadget ya. Jadi ini tidak hanya untuk game tapi gabungan juga untuk menonton. Itu 30 sampai 1 jam maksimal. Sehari ya, bukan sehari iPad, sehari handphone ya, atau jam 1 jam gitu enggak, tapi itu gabungan semua. Nah, 5 tahun sampai 12 itu boleh 1 sampai 2 jam sehari.
gitu. Tapi ini untuk kepentingan untuk kepentingan entertainment, untuk hiburan. Karena ini saya harus hati-hati karena kan semenjak pandemi banyak yang belajarnya juga online gitu ya. Jadi ini yang 1 sampai 2 jam itu Hiburan semata ya, untuk Pak, hiburan gitu ya. Nah, tapi kalau saran saya pribadi untuk game karena ada resiko adiktifnya itu lebih ketat lagi pembatasannya. Jadi tidak setiap hari tapi weekend saja gitu. Jadi kayak zaman saya dulu, Ya. kalau main Nintendo kan pasti Pas pas libur liburan. aja. Iya, gitu, iya, zaman sekolah gitu ya. betul. Yang dulu yang lama-lama jangan dihilangkan sebenarnya. Gitu ya. Nah, kalau untuk remaja ke atas, 12 tahun ke atas gitu ya, itu lebih fleksibel lagi waktunya. Tapi tidak boleh mengganggu satu ini yang krusial banget untuk remaja, masalah tidur. Gitu. Jadi Banyak begadang buat Betul. game Karena ya. berikutnya mereka sudah punya gadget sendiri. Nah, ya itu pembatasannya gitu ya. Jadi ke kamar pun bawa gitu. Sebenarnya aturan yang bagus misalnya, oke jam 9 stop semua gadget dikumpulkan di di satu tempat di kamar orang tua sehingga mereka tidur ya fokus untuk tidur saja. Gitu karena kalau remaja banyak kan gangguan tidur. Nah, gangguan tidur ini jangan dianggap remeh ya, bisa merambat kemana-mana, bisa mengganggu konsentrasi, bisa menimbulkan gangguan kecemasan, gangguan kecemasan yang berlarut bisa kemana-mana, bisa depresi dan sebagainya. Jadi bisa seserius itu. Jadi kalau hal-hal tadi misalnya kontennya sesuai usia gitu ya, durasinya, terus diatur juga kapan bolehnya, gitu ya. Apakah pada saat makan keluarga, pada saat arisan keluarga mereka boleh begini-begini. Nah, itu juga harus jelas aturannya gitu ya. Karena kan kita ini menyangkut etika juga, manners juga, mengasah empati juga. Karena kalau dia sering begini, dia nggak kontak langsung dengan orang, empatinya nggak terasah gitu ya. Terus di mana dia boleh? Gitu. Apakah di ruang makan boleh ataukah di kamar boleh, itu harus jelas aturannya gitu kan. Apakah di mobil dia boleh, kalau saya biasanya kalau ke anak-anak saya dulu ya waktu mereka masih kecil-kecil, di mobil boleh kalau macet, tapi kalau nggak macet tutup matikan, lihat Berinteraksi. lihat sekeliling Nah, gitu. Nah itu yang yang diatur untuk meminimalkan tadi resikonya tadi gitu. Tapi kadang-kadang kalau lihat kondisinya saat ini di Indonesia ya, dengan mungkin orang tua yang bekerja, Ya. kemudian juga pengawasannya anaknya 3, bagaimana mengawasi satu-satu begitu Mbak Vera ya. Akhirnya ujung-ujungnya handphone, gadget inilah adalah solusi tanda kutip dari orang tua. Nanti tanggapan dari Mbak Vera seperti apa? Jadi emang gitu ya, yang jadi masalah itu adalah porsi, terus di mana sama kapannya. Jadi orang tuanya ini yang mampu mengawasi anaknya. Kalau misalnya tidak mampu orang tuanya, siapa lagi yang mampu untuk mengawasi gitu. Jadi orang tuanya harus mendidik atau mengasuh anaknya dengan benar juga. Jangan sampai dibiarkan bebas anaknya tuh main sampai nggak tahu waktu, nggak tahu tempat, sampai mengganggu kehidupan sehari-harinya. Bayangin, yang harusnya main sama temennya tapi fokus sama HP-nya, yang harusnya berinteraksi sama keluarganya, ngobrol, cerita dan sebagainya, mempererat ikatan keluarga, dia fokus bermain. Jadi renggang tuh ya hubungan antara keluarga sama anaknya. Jadi benar-benar harus dikasih porsi gitu supaya tidak berlebihan. Jadi sesuatu yang baik gitu ataupun yang buruk itu harus ada pengaturannya sehingga tidak menjadi sesuatu yang berbahaya gitu ya. Misalnya tadi ya ada misalnya untuk belajar, oke bagus ini diawasin gitu ya, berarti nggak masalah. Tapi kalau untuk bermain game yang berhubungan dengan adiksi ya, jadi bisa ketagihan, itu harus dibatasi supaya tidak berlebihan, karena anak tuh kalau udah kecanduan itu sulit untuk dihentikan. Makanya jangan sampai keadiksi itu muncul. Jadi dengan pembatasan tadi akhirnya anak bisa disiplin dengan waktunya ya. Jadi tahu oh ini main tuh kapan waktunya. Kalau misalnya udah berlebihan di stop, karena di HP tuh emang ada pengaturannya. Jadi bisa di setel tuh, misalnya game ini mainnya cuma 1 jam atau setengah jam doang bolehnya. Nanti kalau udah sampai waktu setengah jam atau sudah ditentukan waktunya, itu akan mati sendiri. Itu bisa disetel. Makanya orang tuanya juga harus tahu bagaimana cara menyetel HP-nya atau mengatur HP-nya itu supaya tidak dimainkan secara bebas oleh anaknya. Jadi orang tuanya harus tahu bagaimana cara atau teknologi itu bekerja. Ya jangan sampai mengabaikan, akhirnya anaknya ini menjadi korban. Karena anaknya itu hanya menikmati saja. Jadi user ini itu harus dibatasi ya. Anaknya itu harus diawasi ya, supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu ya. Karena banyak cerita yang negatif lah yang dari internet, entah itu dari media sosial, entah itu dari game, dari internet dan sebagainya. Makanya orang dewasa itu harus tanggung jawab atas anak yang diasuhnya. Ya itu yang mungkin bisa kita pelajari dari berita ini tentang dampak negatif dari game online atau mungkin internet ya. Yang sekarang mungkin udah mulai dibatasi nih. Dia ada peraturan umur dan sebagainya. Nah mungkin kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insyaallah.